Biar Kau jadi alasan satu-satunya Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Mari biar sore malam hari ini Kau beracara di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami dan jangan lewati kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang paling subur untuk setiap benih kebenaran firman-Mu ditabur, bertumbuh berbuah, ditanam sampai buahnya bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara, bukan hamba-Mu Tuhan. Kau yang kuasai setiap hati kami, Kau yang kuasai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Oke. Shalom, selamat malam. Shalom. Sudah pada kenal saya? Sudah ya kayaknya ya. Walaupun tahun lalu terakhir saya kesini, gak apa-apa lah, setahun sekali lumayan nih. Oke, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang belum kenal. Kalian bisa panggil saya Cianin, saya dari Temanggung, Shekinah Temanggung. Kemarin Selasa barusan dari sini, hari Jumat ini kembali lagi ke sini. Oke, tema malam ini saya kasih tema safe place. Sebelumnya saya dasari dulu kenapa tema ini saya angkat. Karena seringkali kita ini atau anak-anak muda terutama itu susah mencari yang namanya safe place. Safe place itu apa sih? Tempat buat kita itu bisa percaya, bisa ngomong anything. Tempat kita bisa meluapkan semua. Tempat kita bisa merasa aman. Nah, tapi sebelum kita sampai ke poinnya, saya akan bahas dulu kenapa kita anak-anak muda butuh yang namanya ini. Next. Oke. Pernah dengar secure dan insecure? Pernah dengar? Insecure, aduh aku insecure. Ada di sini yang insecure? Biasanya, contoh nih, yang insecure itu contohnya kalau disuruh doa sama kakak pembimbing, kakak pembina kalian di sini terus bilangin, jangan aku Kak, malu, dia aja. Disuruh singer atau WL, jangan aku dia aja suaranya lebih bagus. Atau apapun lah yang sebenarnya mau dipercayakan dalam hidupmu dan kamu tolak. Karena kamu beranggapan orang lain lebih daripada kamu dan kamu enggak bisa. Insecure itu bisa terjadi di dalam pertemanan juga. Contoh, dalam satu geng, ada anak muda nih, satu geng. Ini terjadi di Temanggung ya. Satu geng anak muda ini, anak sekolah di tempat kami juga ada sekolah di Temanggung. Mereka ini berlima, satu geng gitu ya. Nah, yang beberapa tuh temennya suka pakai skincare, pakai beli apa tuh namanya, masker Korea gitu ya. Terus apa tuh, aduh saya tuh gak pernah pakai skincare jadi gak ngerti gitu ya. Cuma intinya gini, ada satu anak sebenarnya gak punya uang. Sebenarnya dia ini bahkan untuk sekolah aja kadang ngutang buat bayar sekolah. Tapi karena dia insecure sama teman-temannya, dia ancam ibunya datang ke saya ngomong, tolongi anak saya ini masa paksa saya beli skincare Korea gitu ya. Waduh Bu, terus saya tanya gitu ya, kenapa bisa? Karena ternyata komunitasnya atau lingkungannya semua pakai skincare. Dan ketika dia gak pakai skincare, dia jadi insecure. Dan memaksa orang tuanya beliin. Sekalipun orang tuanya mohon maaf, hanya cleaning service di sekolah. Nah, sedangkan saya contoh nih, sampai hari ini saya nggak pernah pakai skincare ini, beneran. Kulit saya, anak-anak youth saya tahu banget gitu ya. Kalau ditanya, Cianin bersihin muka pakai apa? Satu, nggak usah pakai aneh-aneh, air ledeng. Dah, kalau tanya rahasia kulit mulus, air ledeng gitu. Jangan ditiru ya, nggak semua kulit kayak saya. Tapi intinya adalah kita perlu yang namanya secure. Nah kita bahas dulu nih, secure itu apa, insecure itu apa. Next, secure adalah rasa aman, cukup, penuh, lengkap.
kamu nggak takut, kamu nggak merasa tersaingi, kamu nggak merasa iri, kamu merasa cukup dengan dirimu. Bukan berarti gini ya, aduh aku cukup lah, nggak perlulah ikut pelayanan, cukup lah gini aja. No, bukan itu. Ini adalah masalah di jiwa kita. Ini bukan bicara soal kerohanian yang lain, ini bicara soal di jiwa kita ini. Insecure itu apa? Rasa tidak aman, tidak percaya, ketakutan, dan terus membandingkan diri dengan orang lain, merasa orang lain selalu lebih. Kamu gak pernah ngerasa aman. Ketika orang lain, nih saya pakai kaos, ketika saya lihat si Devlin pakai hem, kalau saya insecure, saya udah gini, waduh, saya yang khotbah, saya gak pakai hem, saya pakai kaos, saya insecure. Itu insecure. Saya langsung, Flynn, ajak aku beli batiknya si Yondong gitu ya. Tolong sekarang, saya harus pakai hem gitu ya. Saya insecure, enggak. Saya secure. Saya cukup pede dengan diri saya gitu ya. Cukup aman dengan diri saya. Berkaos gitu ya, kayak gini gitu. Saya cukup aman. Orang yang insecure ini ciri-cirinya. Menghasilkan apa? Rasa takut, rasa tidak aman, rasa tidak percaya, membandingkan diri. Menghasilkan apa? Ketertolakan. Menghasilkan apa? Kemarahan. Menghasilkan apa? Pengen cari pengakuan. Kamu akan terus seeking pengakuan dari orang. Bahkan ketika kamu berdiri di sini, yang kamu cari bukan Tuhan, tapi orang melihat kamu. Karena itu cara kamu menutupi insecure-nya kamu. Cara kamu menutupi kerendahan dirimu. Dan itu sejujurnya akan membunuh destiny setiap kita. Karena kamu akan terus mencari, tidak akan pernah cukup. Dan karena kamu, kenapa tidak pernah cukupnya? Karena bandingin dirimu sama orang lain. Pernah dengar satu kiasan gitu ya, di atas langit ada langit. Jangan sombong dulu gitu ya. Selalu mau kita udah punya mungkin mobil, rumah yang bagus, HP yang kalau dicemplungin ke air laut sedalam 50 meter gak mati misalnya gitu ya. Atau HP-mu ini dari sini sampai bulan bisa kelihatan gitu ya. Selalu akan ada yang lebih bagus. Selalu akan ada yang lebih keren. Selalu ada yang kamu kira lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik dari kamu. Selalu akan ada yang lebih. Kalau kamu gak pernah tahu caranya buat secure, itu akan bisa membunuh destinimu. Dan bahkan kamu bisa membunuh destiny orang lain. Saya beberapa waktu yang lalu, khotbah ini tentang secure insecure ini sebenarnya ada, saya pernah satu khotbahin di Temanggung. Waktu itu bermula dari saya nonton film. Filmnya kalau nggak salah Taxi Driver. Ada yang tahu? Drama Korea itu. Di dalam film ini, kalau nggak salah loh Taxi Driver ya. Pokoknya intinya ada pembunuhan gitu ya. Intinya si pacar cewek ini dibunuh sama pacar cowoknya. Ketika ditanya alasan membunuhnya, itu yang membuat saya muncul loh ceritanya. Khotbah ini gitu ya. Si cowok ini bilang gini, aku tuh gak punya kerjaan, dia bilang. Aku ini miskin. Dan pacarku ini punya kerjaan. Dan pacarku ini lagi sering pergi sama satu polisi, ceritanya di situ gitu. Dan dari situ timbul yang namanya insecure. Dia merasa dia gak punya apa-apa, dia gak punya kerjaan, dia miskin. Timbul yang namanya apa? Asumsi. Padahal ternyata si pacar ceweknya ini ceritanya sama si polisi ini ceritanya lagi nyariin kerja atau gimana lah pokoknya. Tapi karena si pacar cowoknya sudah dipenuhi dengan asumsi, kemarahan, ketidakpercayaan, insecure, dia bunuh
dengan sadis pacar ceweknya. Ini film sih, tapi saya yakin di kehidupan nyata itu bisa terjadi. Bahkan sudah ada yang terjadi. Karena asumsi, karena ketidakpercayaan, karena rasa tidak aman, karena kamu terus bandingin dirimu dengan orang lain. Kamu akan menghalalkan segala cara supaya kamu cari rasa amanmu. Dengan apa? Supaya orang lihat kamu, mengakui kamu. Kamu akan paksa papamu membelikan kamu HP yang mahal mungkin, skincare yang mahal, baju yang mahal, tas yang bagus, yang branded mungkin. Biar kamu gak merasa malu. Dan itu akan sangat-sangat merugikan dirimu dan orang lain. Next. Kita buka. Di 1 Korintus 3, yuk sama-sama buka Alkitab. Ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca sama-sama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Di sini dulu. Saya belajar dan saya mau ajak kita semua belajar kalau baca firman teman-teman. Ini sebenarnya kan surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Saya ini belajar kalau baca firman, anggaplah firman itu sedang bicara buat kita. Sekalipun kalian di sini jemaat apa ini? Lifeguard gitu ya. Anggaplah ketika kita baca Korintus, kita ini jemaat Korintus. Dan Paulus berkata, kamu ini belum dewasa. Susulah yang kuberikan, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Sebab apa? Kenapa kita belum dapat menerimanya? Karena kamu masih ada iri hati dan perselisihan. Saya gak mau tunjuk atau apapun, tanyakan pada dirimu. Masihkah ada iri hati dan perselisihan di dalam hatimu? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tapi Paulus berkata, belum bisa diberi makanan keras. Masih susu. Karena ketika kamu diberi makanan keras, ditegur, dididik, kamu bisa marah, gak terima. Aku gak gitu, Cianin mah gitu. Marah, gak terima. No, aku bukan aku. Tapi bahkan sejujurnya, saya sendiri mengakui seringkali, kadangkali masih ada ini di dalam hati saya. Masih ada. Butuh yang namanya kita bisa mengenal diri kita, hati kita sendiri. Apa yang kita cari, apa yang kita mau. Apa yang terdalam dalam diri kita, motivasi hati kita. Next. Nih. Kenapa tadi belum bisa makanan keras yang diberikan dalam hidup kita? Karena hidup kita didominasi mindset kebenaran diri kita sendiri. Sekarang tanyakan pada dirimu. Balik ya. Saya gak akan bertanya dan kalian harus menjawab. Tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Apa masih ada kecemburuan di hatimu? Membandingkan dirimu dengan orang lain? Masih tengkar kayak anak kecil? Memihak ke sini ke situ? Siapa senter dalam dirimu? Hanya kamu yang tahu jawabannya. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu jawabannya. Dan butuh kerendahan hati untuk mengakui. Next. Kita baca ini ayat yang
sering kita dengar ayat yang asik. Buat saya ini ayat yang keren sih, yang sangat memberkati saya juga. Tentang about love gitu ya. Kasih yang kekal gitu. 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 11. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak itu apa? Yang tadi, yang sebelum slide ini. Membandingkan terus sama orang lain, cemburu, bertengkar, memihak kanan kiri, ini sifat kanak-kanak. Kalau kalian lihat anak kecil, saya ini kan juga melayani di Sunday School, di anak-anak kecil ya. Kalau kalian lihat anak-anak, kita ini ada sering kalau habis ibadah tuh dibagi snack. Nah ada nih kejadian-kejadian yang selalu kita lihat, yaitu apa? Misal bertiga bareng datang gitu ya. Nanti yang satu dapat 2 snack, yang lain dapat 1 snack, pasti marah yang 2. Loh, kau dapat 2, aku yang mau kak. Sambil kecek. Aku yang mau kak. Itu kanak-kanak. Cemburu, gak adil. Semua tuh harus adil. Itu anak-anak. Terus memihak ke kanan ke kiri. Ada. Apa yang tampak menguntungkan, dia akan memihak ke situ. Bukan kebenaran, tapi yang menguntungkan buat mereka, mereka akan memihak ke situ. Itu anak-anak. Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tapi apa yang dimaksud di sini oleh Paulus? Kasih itu yang membuat kita cukup. Kasih itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ketika kasih itu datang, dikatakan di firman, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semua kepintaran kita, nubuatan-nubuatan bahasa roh kita akan lenyap dikatakan. Tetapi dikatakan kasih tidak berkesudahan. Itu satu-satunya pegangan kita. Contoh, beberapa waktu lalu, 2 bulan atau ya sekitar 2 bulan lalu, Pastor Samson Dabas ke tempat kami. Di sini juga datang atau enggak ya? Datang juga di sini ya. Ke tempat kami, dan saya dinubuatkan dari atas panggung, lagi WL, tiba-tiba ditunjuk. Tapi firman berkata, nubuatan itu akan lenyap. Nubuatan itu gak bisa gini, ada pastor khotbahin nubuatin kita bagus-bagus, yes amin. Terus udah, kita tidur nyenyak, berharap bahwa nubuatan itu tiba-tiba besok akan celing muncul, terjadi gitu, nggak bisa. Ada bagian kita. Bahkan dikatakan mungkin nanti 1 kali nubuatan itu belum terjadi sampai Tuhan datang. Dikatakan nubuat itu akan lenyap. Tapi yang tidak akan pernah lenyap adalah kasih. Next. Sekarang kita bahas insecure. Ada tokoh-tokoh Alkitab insecure, kelihatan banget ya. Musa, tahu kapan dia insecure? Kapan? Iya, waktu mau diutus. Itu biasanya anak-anak muda penyakitnya kayak gitu-gitu. Alasan, pokoknya alasan gitu ya. Musa,
aku utus bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia udah bayangin gini, waduh, aku berhadapan sama Firaun, gue lah ora karuan gitu ya. Bisa bahasa Jawa nggak ya? Bisa ya. Saya ini suka nyeplosnya bahasa Jawa gitu ya. Firaun itu gila, serem. Pasti Musa udah bayangin, piye caranya membawa satu bangsa keluar dari Mesir. Itu kayak bayangan kita nih, jangan bayangin. Saya tuh kalau baca firman tuh belajar bayangin gitu ya. Bayangin apa yang dirasakan tokoh Alkitab ini gitu loh ketika disuruh Tuhan. Kita aja belum disuruh bawa bangsa keluar dari satu bangsa. Baru disuruh doa di sini di depan. Habis ini coba saya suruh satu anak doa. Pasti kamu pasti gitu. Insecure. Musa sama, waktu disuruh Tuhan langsung jawabnya gini, Tuhan, no, aku gak pandai bicara Tuhan. Suruh aja kakakku, Harun. Suruh orang lain lah Tuhan, pokoknya jangan aku lah. Sampai satu kali Tuhan berkata gini, siapa yang membuat lidah, siapa yang membuat mata, telinga, gemes tuh Tuhan. Dan aku yang bikin mulutmu. Kalau aku yang buat kamu, aku yang pasti tahu kamu bisa apa, ya kan? Musa tuh insecure. Yusuf ini sebenarnya bukan insecure, tapi dia mengalami yang namanya perendahan dan bullying. Benar gak? Dibuang ke sumur, udah gitu dijual, difitnah, dilupakan sama si minum. Lengkap sudah penderitaannya teman-teman. Siapa yang pernah gitu? Dibuang, dijual, difitnah, dilupakan. Waduh, udah lengkap deh. Penderitaan semenderita-penderitanya, itu Yusuf tuh. Tapi dia memilih untuk tidak insecure. Dia tetap berpegang, percaya. Apakah di Alkitab pernah tertulis Yusuf ngomel? Gak pernah ya? Apakah di Alkitab pernah tertulis Yusuf ini marah atau mau mundur dari Tuhan? Gak pernah. Daud sudah diurapi jadi raja. Di-anointing sama nabi, dinubuatkanlah istilahnya, kamu bakal jadi raja Israel. Apa kejadian selanjutnya? Jadi raja, memerintah, dikejar-kejar, ya kan? Dikejar-kejar, bahkan sampai berpura-pura jadi orang gila, sampai ada di Gua Adulam. Tahu isinya Gua Adulam itu siapa? Pencuri, penyamun, pembunuh, pejinah, semua itu isinya di Gua Adulam yang bersama dengan Daud hari itu. Tapi, nah ini nanti ada hubungannya sama poin-poin yang akan kita bahas ya. Next. Nah, semoga ini menjadi salah satu kunci di dalam hidup kita. Being excellent is to be the best version of yourself. Jangan compare diri kamu sama orang lain. Gak akan pernah selesai, gak akan pernah ada ujungnya. Kalau kita bilang kita extraordinary, kita luar biasa, kita excellent. Itu bukan kita lebih dari orang lain. Itu bukan berarti kita harus lebih branded, lebih cantik, lebih mulus, lebih keren dari orang lain. Bukan soal itu. Tapi soal kamu menjadi orang yang lebih baik hari demi hari dari hari yang kemarin. Soal dirimu. Tiap kita punya timeline hidup kita masing-masing. Mungkin kamu lihat si A, Tuhan kok angkat luar biasa ya. Tuhan kok berkati dengan cepat ya. Jangan compare dirimu sama orang lain. Setiap kita punya timeline waktu kita masing-masing yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Kenapa? Contoh. Siapa tahu ketika kamu diangkat Tuhan dan kamu belum siap, kamu akan jatuh karena kesombonganmu. Kamu tidak kuat dengan semua tepuk tangan, pujian manusia. Sehingga kamu mendukakan hati Tuhan.
percaya akan timeline yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk 4 poin terakhir, next. 4 poin to secure. Gimana buat kita merasa aman, penuh, cukup. Yang pertama, nggak perlu saya jelasin, di sini nggak ada penjelasannya. Seeking His face. Ada satu lagu yang nanti kita akan nyanyikan di akhir. Lagu lama, saya nggak tahu kalian sudah lahir belum waktu itu. Waktu lagu itu ada aja saya masih kecil gitu ya. Mungkin kalian belum lahir. Tapi saya harap kita bisa nanti sama-sama nyanyikan. Cari wajahnya Tuhan. Mungkin ini kata-kata yang klasik. Kata-kata yang sering kita dengar. Kata-kata yang mungkin ya udah tahulah kita lah gitu ya. Ya pasti cari Tuhan. Tapi sadar gak sadar, seringkali kita lupa buat cari Tuhan. Dan yang kita andalkan adalah pikiran kita sendiri. Next, yang kedua. Forgive, mengampuni. Insecure itu sebenarnya enak nih di sini nih pas sekali buat saya duduk. Gak boleh ya, waduh gak boleh, maaf. Koko, gak guyon. Ya I know. Oke. Forgive. Kenapa mengampuni itu menjadi hal yang penting? Tahu gak sih, kita tuh bisa insecure karena apa? Karena luka masa lalu. Karena didikan masa lalu. Karena keluarga kita. Saya lihat banyak sekali anak muda terbentuk menjadi dirinya yang sekarang itu karena keluarganya, di dalam keluarganya. Yang kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu, yang mungkin di abusive secara verbal ataupun secara fisik. Mungkin oleh kakaknya, mungkin oleh adiknya. Bahkan mungkin mohon maaf, kalian gak pernah dipelihara sama orang tua kalian sendiri. Dititipin ke emak kalian, ke uncle paman kalian. Banyak sebenarnya luka demi luka yang membentuk kita sehingga kita jadi insecure. Kita gak bisa bandingkan gini ya. Ada satu kata-kata yang memberkati saya, forgive and not forget. Duh, mengampuni tapi jangan dilupain. Karena gini, kita ini punya luka yang berbeda-beda, bener gak? Saya ini selalu bilang gini, aku ini hidup dari keluarga yang sebenarnya cukup oke lah. Gitu. Dari keluarga yang berkecukupan, papi mami yang lengkap sampai hari ini, pertengkaran biasa gitu ya. Terus saya bilang ke anak-anak saya, kalau saya lagi khotbah di mana gitu, misal KKR, saya bawa anak saya yang mengalami broken home gitu ya, yang jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Saya suruh dia kesaksian, nanti saya tinggal eksekusi gitu kan. Kenapa? Sejujurnya kalau saya dibilang mengalami luka sekali, saya merasa enggak. Tapi mungkin luka yang saya alami, saya bisa lepaskan pengampunan dan saya bisa lupain. Karena itu mungkin simple. Tapi ada luka-luka di hati kalian, orang lain, yang berbeda dari luka saya. Yang tidak semudah itu kalian untuk mengampuni, yang tidak semudah itu untuk kalian lupakan. Bahkan setelah 30 tahun hidup, kalian tidak bisa lupakan. Dikatakan kita nggak bisa bandingin pengalaman kita satu dengan yang lain. Kebenarannya mengampuni, yes.
Tapi saya tahu tidak semua bisa mengampuni dengan mudah. Yang kedua, tiap orang punya pengalamannya sendiri, lukanya sendiri, dan metode pemulihan yang berbeda. Nggak bisa disamain. Cara saya mengampuni, cara saya pulih dengan cara kau bom pulih berbeda. Dengan cara kalian semua untuk pulih beda. Kalian mengampuni dengan saya mengampuni berbeda karena luka kita berbeda. Next. Cari, nah ini dia, safe place kalian. Itu bisa siapa sih? Kakak rohani kalian, pembimbing kalian, parents kalian, ayah, ibu, mama, papa, bapak, mbok, ayah, bunda kalian. Kalau kalian bisa dekat, kalian bisa percaya. Tapi above all, kita tahu ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang bisa keep our secret safe. Tempat pelarian kita, yaitu Tuhan. Saya pernah mendapati beberapa anak-anak muda yang kecewa dengan kakak rohaninya. Karena apa? Mungkin bocor. Tidak memberi jawaban atau solusi yang dimaui. Tapi kita butuh yang namanya safe place. Bohong ya kalau kita bilang, ke Tuhan aja. Bohong. Kita butuh manusia sebenarnya. Kita butuh each other. Kita butuh satu sama lain untuk jadi safe place kita. Menjadi tempat pelarian kita. Tempat di mana kita bisa bicara, kita bisa ngomong sejujur-jujurnya. Karena kita tidak bisa sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Luka bukan untuk disangkali, tapi harus diakui. Dan itu realita yang harus kita hadapi. Gak bisa. Saya punya satu anak. Dari kecil dia udah jadi pembantu rumah tangga. Dia dirawat oleh neneknya dan kakeknya. Dia SMA harus kerja jadi tukang pom bensin sambil sekolah. Siapa di sini SMA kerja jadi tukang pom bensin ada? Ini anak cewek teman-teman, cewek. Jadi tukang pom bensin yang ngasih itu loh, apa tuh? Yang ngasih bensin itu ke kita. Dia mohon maaf pernah jadi simpanan Buddha anak saya. Tapi hari ini saya melihat dia bisa menjadi ibu buat banyak anak-anak muda. Karena luka, dia gak pernah hide lukanya, gak pernah umpetin lukanya. Dia akui itu lukanya. Dia hadepin lukanya sampai hari ini. Karena ketertolakannya. Dari kecil dia gak pernah sama papa mamanya. Sehingga sampai hari ini kadang bahkan sama saya, dia sering gak terima dengan perlakuan saya, beneran. Ini anak paling hobi komplain sama saya. Ci, aku gak cocok sama cara Cici, gini. Wah, udah nih orang melankolis juga kan. Di list 1, 2, 3, 4 gitu ya. Cici tuh gini. Ini aku gak suka. Baiklah, mohon maaf. Luka bukan untuk disangkali. Gak perlu jadi sok kuat, sok oke, sok hebat. Seakan tidak ada luka. Sebel diakui, jengkel diakui, luka diakui, dan dihadapi. Karena itu salah satu cara untuk kamu pulih. Kalau kamu tidak pernah akui lukamu, kamu gak bisa pulih dari luka itu. Karena kamu merasa luka itu gak pernah ada. Padahal itu sedang bersarang di hatimu. Dan menggerogoti hatimu. Mengampuni, karena kita terlebih dulu diampuni. Pengampunan menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Karena apa? Karena Tuhan kita juga memperjuangkan hidup kita. Mati di atas kayu salib. Jadi pengampunan itu juga layak diperjuangkan.
Ampuni orang yang paling menyakiti kamu. Yang paling mungkin menjadikan kamu orang yang ada di titik terendah dalam hidupmu. Ampuni. Dan at the end, poinnya adalah kembali dengan relasi dengan Tuhan yang menentukan. Saya tulis di situ, jangan buru-buru melayani kalau kamu belum mau mengampuni. Jangan buru-buru ada di sini atau di sana jadi usher atau jadi penari atau apapun. Kalau di hatimu kamu belum bisa mengampuni. Karena mengampuni adalah salah satu tindakan kasih. Ya enggak? Kamu disakiti tapi kamu mau memaafkan dan mengampuni, itu tindakan kasih bukan? Yes. Sedangkan melayani, namanya aja pelayan, bener gak? Pelayan butuh yang namanya apa? Kerendahan hati. Pelayan itu bukan soal kamu di depan, bukan soal kita keren-kerenan dan apapun lah. Tapi kita harus sadar, arti kata melayani atau pelayan adalah butuh yang namanya kerendahan hati. Next. Efesus 4 ayat 32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan temanmu di sini saya nggak tahu, mungkin ada yang cemburu, ada yang ditikung sama temannya mungkin ya. Aku lagi naksir itu, kok temanku yang jadian atau apa gitu ya mungkin ya. Ya kok Bom ya, sabar. Tapi kamu harus ramah terhadap yang lain gitu. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Teman pelayanan apalagi di satu pelayanan, jangan sampai ya, sebisa mungkin, secepat mungkin harus diberesin. Saya tahu apa ya, gini, saya pernah nih ngelayani anak muda sama anak muda itu di satu penari gitu. Mereka ini gontok-gontokan. Saya temuin mereka, saya bilang, ayo ngaku. Kamu jengkelnya apa? Kamu jawab tuh dari kejengkelan dia itu bener gak gitu ya, asumsi dia gitu. Wah, ribut. Dah selesai, saya cuma dengerin aja udah, pokoknya ini cewek dua nih ya. Ribut, udah selesai, dah gitu ya. Udah yuk kita doa bareng. Doain satu sama lain, bilang mengampuni. Saya tahu bahwa yang saya lakukan itu, yang sedang dilakukan itu tidak serta-merta instan memulihkan hati mereka. Tapi setidaknya itu adalah tindakan kerendahan hati dan kasih. Untuk kita bisa saling mengampuni, kita saling jujur menyatakan luka kita. Sebab Allah di dalam Kristus telah mengampuni setiap kita. Amin. Next. 2 poin lagi, tenang. Jiwa kita tidak tenang nih kalau digerakkan dengan kebencian, keserakahan, ketakutan, iri hati, kekecewaan, semua yang jelek-jelek. Tidak akan pernah tenang. Kenapa? Tahu kenapa gak pernah tenang? Keserakahan. Kalau kita serakah gak pernah tenang. Karena apa? Karena kamu pengen gak cukup, gak pernah cukup. Ih, aku pengen yang itu, aku pengen yang itu. Temenmu pakai iPhone 12, kamu pakai iPhone 12. iPhone 14 muncul, jadi mau iPhone 14. Nanti iPhone sampai 20, kamu juga akan kejar sampai 20 gitu ya. Nanti temanmu tinggal di Mars, kamu juga mau tinggal di Mars. Jangan ya. Jangan ya kok. Tenang. Tuhan pasti sediakan. Ketakutan. Takut. Kemana-mana takut. Takut diomong orang. Takut dinilai orang. Takut. Enak gak sih takut kemana-mana? Gak enak ya. Saya pernah pelayanan di satu pulau gitu ya. Saya harus tidur di ruang tamu, di kasur bawah. Saya tahu kalau siang itu banyak binatang belalang-belalang tuh masuk. Semut, kecoa, terus apa tuh kaki seribu, apalagi tuh pokoknya belalang beneran yang krik gitu. Itu masuk gitu ya. Tiap malam saya harus pakai kapur. Tahu kapur anti semut itu, kapur anti kecoa. Nah, saya harus bikin gambar. Saya tidur dengan ketakutan.
Takut apa? Ditemploki kecoa, ditemploki kaki 1000. Nanti kalau masuk hidung apa telinga saya gimana ya toh? Saya takut, gak tenang. Hidup di dalam ketakutan itu gak enak. Tapi jiwa kita akan tenang jika dipercayakan dalam tangannya dan digerakkan oleh kasih dan rasa syukur. Rasa syukur tuh gak gampang loh teman-teman. Mengucap syukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Sekalipun gak lebih baik, gak lebih keren, gak lebih mahal dari temanmu. Tapi ingatkah kamu untuk bersyukur sama Tuhan dengan yang kamu punya? Dengan yang kamu bisa raih sampai sekarang? Mungkin kamu bisa kuliah, kamu bisa sekolah, kamu datang ke sini bisa pakai sepatu, bisa bawa tas. Semua sekarang gak punya Alkitab buku, punyanya Alkitab. Ya, bersyukur gak? Kadang lupa, punyanya Xiaomi pengennya Samsung gitu ya. Punyanya Samsung pengennya iPhone. iPhone. Aduh, saya gak suka sama iPhone. Gak pernah cukup. Gak ada rasa syukur. Punya Oppo pengennya Vivo. Punya apalagi sih mereknya banyak banget. Infinix lah, apalah gitu ya. Manik-manik ya ada mungkin ya. Gak pernah bersyukur. Jiwa kita bisa tenang kalau kita digerakkan dengan kasih dan syukur. It's okay to not be okay. Cia. Tahu drama Koreanya? Saya suka banget nonton drama ini, sudah 3 kali saya putar teman-teman. Kenapa? Karena itu tentang kesembuhan jiwa. Mengakui kalau kamu gak oke, itu no problem. Jangan malu, jangan merasa, kalau aku gak oke, padahal aku sudah youth pastor. Gak keren. Lihat, saya bawa salah satu anak saya di sini, namanya Dela. Dia juga bekerja di tempat saya. Oh, dia sangat tahu ketidakokean saya. Gimana saya clumsy, tidak rapi, bangun siang, susah bangun pagi, sukanya tidur, lupaan, lengkap ketidakokean saya. Saya tidak malu, tidak takut. Karena begitu kamu menunjukkan ketidakokeanmu, akan ada orang-orang yang tepat yang akan mengisi dan menutupi itu. Yang akan membantumu pulih, yang akan membantumu sembuh, yang akan melengkapi dirimu. Next. Terakhir. Penerimaan. Ini butuhin. Semua orang tuh butuh penerimaan. Percaya deh. Beneran. Semua orang butuh yang namanya penerimaan. Bahkan saya sendiri. Diterima oleh orang tua kita, diterima oleh pemimpin kita. Mungkin, aku mau dilihat sama kok bom-bom. Kok bom-bom tuh aku udah senyum-senyum sampai gigiku kering. Kok ya gak melirik ke aku ya, gitu ya. Gemes deh, pengen tak gelindingin. Janganlah, kasihan. Kasihan dong kok bom-bom ya. Semua orang butuh penerimaan. Hanya disenyumin gitu. Dikasih tepuk tangan, pujian, thank you ya. Kamu udah melayani hari ini. Thank you ya udah mau datang hari ini. Thank you ya udah rela. Gak main Mobile Legend, gak main FF, gak main apa mana? Clash of Clans dan semuanya. Tapi kamu memilih datang ke youth. Thank you ya, I love you guys. Butuh, kita tuh semua butuh penerimaan. Dikatakan, hanya orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak, typo. Yang tidak suka waktu Tuhan merangkul orang berdosa. Mereka marah ketika Zakius diundang ke rumah. Ketika Zakius mengundang Yesus ke rumahnya. Marah, kenapa itu tukang pajak berdosa? Tuhan mau datang ke rumahnya. Hanya anak sulung yang gak suka waktu bapak menerima kembali anak bungsu.
Tapi hanya orang yang rusak dan terhilang yang menghargai besarnya penerimaan Tuhan. Hanya kita yang pernah ngerti, ngerasa kita pendosa, kita jelek, kita kotor, dan Tuhan tetap terima dan pakai kita, yang bisa mengalami, merasakan yang namanya penerimaan Tuhan. Yang tidak mudah judge kanan kiri. Kita tidak akan pernah bisa berdiri di kaki orang lain, di sepatu orang lain. Tidak bisa. Gak bisa. Tapi setidaknya ketika kita tahu besarnya penerimaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita juga bisa menerima orang lain. Karena kita tahu kita juga jelek, kita gak lebih baik, kita gak lebih oke, kita gak lebih kudus. Terakhir, slide terakhir. Oh salah, 2 slide terakhir. Roma 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita ini diterima loh sama Tuhan untuk kemuliaan Allah. Next. Benar-benar yang terakhir. Setiap kita butuh siap menerima kebenaran, mendengar kebenaran. Jangan lari dari kebenaran dan orang-orang yang berkata benar. Jangan tutup telinga dari kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan membebaskan dan memerdekakan kita. Di dalam kebenaran itu adalah jawaban dari semua yang kita cari. Dan sekali lagi, kita butuh yang namanya safe place. Kita tahu hanya di dalam Tuhan. Dan saya ajak kita semua mencari juga. Saya tahu kita tidak bisa semua ini connect terus sama Tuhan. Punya relasi sama Tuhan yang dalam. Saya tahu kita juga butuh satu dan yang lain. Cari safe place kalian. Yang bisa menerima. Tapi yang sehat ya, yang benar ya. Jangan gini, aku ngerokok, aku tatoan. Aku diterima di anak-anak pang gitu ya. Berarti aku kesana ya Ci. Loh bukan gitu. Yang menerima ketika kamu lari. Untuk berkata, aku mau selesai dengan dosaku. Aku mau lepas dari rokokku. Aku mau lepas mungkin dari minuman keras, dari obat-obatan atau bahkan dari main game. Ini saya lihat ya, zaman sekarang anak-anak itu ya, latahnya begini, lihat HP-nya udah bukan begini, begini. Tahu artinya kalau udah begini? Nge-game, latah, nge-game. Waktu kosong begini, lagi free begini. Lagi dengerin khotbah aja bisa begini. Pengen saya lempar. Enggak ding. Saya mengasihi kamu, I love you, saya bilang gitu ya. Hah? Asya. Saya bilang menerima. Sekalipun lagi saya khotbah, begini ada yang begini itu beneran, ada yang begini. Saya sambil lirik-lirik manja, lirik-lirik. Latah ya kan. Kamu cari safe place kamu bukan berarti gini. Oh berarti aku cari yang sama-sama begini ya Ci ya. Jadi satu geng. Mojok semua duduk di situ. Enggak. Cari di mana kamu bisa ketika kamu lepas dari itu. Dia orang yang bisa menolong dan mensupport kamu. Yang gak menghakimi kamu dan menerima kamu. Oke, saya minta pemusik untuk menyiapkan dirinya. Saya ajak kita sembah Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Ini lagu lama tapi saya harap kita semua bisa sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu,
dirimu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya Yesus. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar, ya Tuhan, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, ya Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya Tuhan, terima kasih. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah. Mari dengan bangkit berdiri saja kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Biar kami temukan kasih-Mu Tuhan di dalam-Mu Yesus yang jauh. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
Katakan dengan lembut, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah. Sebab tidak ada Allah seperti-Mu. Tidak ada pribadi seperti-Mu Yesus. Yang penuh kasih dan sayang, penuh penerimaan. Bagi setiap hati yang terluka, Engkau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Sejelek dan sekotor apapun kami Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sekali lagi katakan, mari angkat tanganmu, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau, oh, penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Kami bisa mengenal pribadi-Mu yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Engkau tempat teraman kami Tuhan. Engkau tempat ternyaman kami Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Biar musik tetap nyanyikan lagu ini, saya mau ajak kalian, kita mau berdua. Cari temanmu berdua, teman terdekatmu, sahabatmu, berdua. Rangkul mereka. Dan hari ini belajar saling doakan. Peluk sahabatmu, peluk temanmu, dan doakan mereka. Singer boleh saling mendoakan, musik aja yang tetap. Saling doakan, ayo doakan saudaramu. Dukung, support, tanyain apa yang butuh kamu doain. Apa yang kamu lagi butuh buat aku doain. Apa yang lagi jadi struggle-mu hari ini, tanyakan dan doakan saudaramu. Tanyakan dan doakan saudaramu. Jangan malu doain. Ini dengan sahabatmu sendiri, ini dengan temanmu sendiri. Dukung mereka, dukung. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yesus, segala pujian syukur bagimu. Terus doakan. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud. Bahkan kalau ada yang kau lagi marah, engkau lagi gesekan dengan temanmu, lepaskan pengampunan hari ini.
Lepaskan pengampunan hari ini. Lepaskan kasih hari ini. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau hadir, biar Kau hadir dan tinggal di dalam hati dan hidup setiap kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesusku, Yesus, ku menyembahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tidak ada yang tercuri, tidak ada yang tercecer. Setiap anak-anak-Mu terima utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap kami Tuhan. Malam ini yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Biar kami punya yang namanya rasa secure. Rasa aman. Ketika kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami jatuh di dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan, maka hidup kami sepenuhnya ada di dalam kendali-Mu. Bahkan masa depan kami Tuhan ada di dalam kendali-Mu. Engkau tempat perlindungan, Engkau tempat penghiburan, Engkau sumber kekuatan buat setiap kami. Engkau adalah the safest place, tempat teraman dan ternyaman kami. Tapi hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu juga menemukan orang-orang yang tepat untuk mensupport, mendukung, menerima, untuk membawa setiap anak-anak-Mu ini sampai kepada panggilan dan destiny yang Tuhan tetapkan di dalam hidup setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami cukup di dalam Kau. Terima kasih Bapak, segala hormat pujian hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Kau yang layak terima semua. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saudara.